Salam Darbe. Terima kasih sudah join dengan kami pada acara Darbe Talk yang digagas oleh podcast kita Darbe Channel bekerjasama dengan Darbe Coin dalam event Talk Event, bekerjasama pula dengan Darbe Cafe. Baik Pak Dodo, kita bisa memulai bincang-bincang kita ya selama kurang lebih 60 menit ya Oke. ke depan. Untuk sesi pertama kita. Ini menarik sekali Pak Dodo bahwa hari ini kita mengusung UMKM dan industri kreatif. Jadi pertanyaan buat saya sebenarnya apa tuh hubungannya UMKM dan industri kreatif itu? Silakan Pak Dodo. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat pagi semuanya. PSBB diganti PPKM ya. Tapi UMKM tetap UMKM ya. Iya. Jadi gini Pak Didik, banyak pihak itu membedakan ini UMKM, ini industri kreatif. Sebetulnya UMKM itu sebetulnya label untuk besar kecilnya bisnisnya, usahanya, usaha mikro, kecil, menengah. Beda dengan industri kreatif. Artinya kalau toh nanti ada UMKM yang industrinya adalah bidangnya di kreatif, ya tetap dia industri kreatif. Bukan label besar kecil usahanya, tapi jenis usahanya yang industri kreatif. Jadi mungkin saya jelaskan, banyak orang apa bedanya UMKM sama industri kreatif? Nggak ada bedanya sebetulnya. UMKM itu label dari besar kecilnya usahanya saja. Itu yang kemarin itu sebetulnya pemerintah menggawangi itu untuk kekuatan permodalan, memberikan kredit permodalan kepada UMKM, makanya disebut UMKM. Tapi ketika UMKM itu punya industri kreatif, artinya mereka itu bergerak di bidang fashion, digital digital bisnis, kemudian percetakan dan segalanya, itu dia sudah langsung industri kreatif. Bidangnya ini ya. Sebetulnya kalau UMKM itu, jadi saya tidak bisa membedakan, tapi banyak orang membedakan. Mungkin hari ini saya lebur lah. Saya kira itu bahwa UMKM UMKM sama industri kreatif itu bisa jadi satu, bisa enggak, karena kalau saya menyampaikan banyak orang yang punya UMKM tapi tidak di industri kreatif bidangnya, karena ada 14 sektor. Ada advertising, TV, radio dan segalanya, fashion, handicraft, itu kerajinan, termasuk tekstil dan segalanya. Itu masuk di industri kreatif. Ketika UMKM harus peduli dengan kreativitas, ya mereka juga harus touching kreativitas di UMKM, apapun jenis industrinya. Jadi kalau begitu tidak semua UMKM itu bisa terkategorikan sebagai industri kreatif ya? Pak Dodo, ini melanjutkan pembicaraan kita tadi ya, ketika UMKM memilih masuk ke dalam industri kreatif ya, itu apa ya yang harus dilakukan pertama kali ya? Karena ini saya melihat ini adalah suatu kebaikan yang perlu kita sampaikan kepada publik ya, bahwa ternyata kreativitas itu adalah berjalan paralel dengan kita memberikan kebaikan. Pagi hari ini kita bisa menjadi channel kebaikan itu dengan memberikan suatu wawasan bahwa industri kreatif itu tidak harus dimiliki perusahaan besar, tapi UMKM juga bisa sebenarnya ya. Nah itu apa yang perlu dilakukan oleh pihak mereka? Sangat bisa. Jadi banyak teman-teman UMKM itu masih belum peduli dengan kreativitas untuk menyentuh koridor bisnisnya, mulai ke produk, manajemen maupun di pemasarannya gitu. Apapun sebetulnya produknya UMKM sebetulnya ada sekitar 60 juta UMKM di Indonesia. Dan itu sebetulnya disemangati oleh pemerintah menjadi sebuah tarikan ekonomi yang kuat di kelas menengah nantinya itu, supaya Indonesia itu juga ketika terjadi sesuatu dengan ekonomi itu, kondisi ekonomi Indonesia itu akan tetap kuat ketika UMKM itu tetap diberdayakan. Jadi saya tidak melihat industri kreatif itu jadi asing di UMKM, tapi justru kekuatannya adalah semua kekuatan yang berkaitan dengan kreatif itu bisa disentuhkan. Contohnya kuliner itu di 14 aspek industri kreatif nggak masuk. Tapi atribut-atribut kuliner itu masalah packaging, masalah desain logo, masalah itu masuk. Jadi nggak bisa kuliner sekarang itu dilepas langsung bahwa dia bukan adalah di 14 sektor industri kreatif, tapi justru di kuliner itu terjadi banyak industri kreatif di touching.
Kalau punya outlet kita bikin arsitekturnya, desain interior dan segalanya, kemudian packaging, kemasan dan segalanya, itu semuanya industri kreatif tasingnya. Ya, ya, ya. Sama dengan ketika mereka umpamanya UMKM itu adalah supplier beras. Nah, contoh yang paling kecil ya, supplier beras. Mereka nggak tahu, saya mesti masukkan kreativitas di mana. Loh, harus. Jadi kalau kita mau ngomongin supplier beras, ya dia menjadi bagian dari kreativitas yang harus disentuhkan di situ adalah mereka harus meriset tentang siapa sih pembelinya, tokonya itu siapa saja. Jadi ketika harusnya semua produk yang ada di UMKM apakah itu masuk di ranah industri kreatif atau tidak, kreativitas harus masuk. Nah, sebentar. Pemirsa, sahabat Darbe, ini harap kita jadikan panduan ke depan ya, bahwa apapun jenis usaha yang akan kita mulai ataupun sedang berjalan, awalnya adalah dari pemahaman mengenai market kita ya. Betul. Itu ya Pak Dodo ya. Betul ya. Oke. Ya. Jadi nggak sekedar pasar juga sebetulnya. Produk kita ini sebetulnya kenapa sih dimauin sama konsumen? Dimaui oleh konsumen. Konsumen peduli dengan produk kita. Kalau ada repeat order, mereka tahu. Nah, sebetulnya kalau kita kreatif kita itu kita sentuhkan ketika kita menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan produk, ya kita masuk di situ. Produk ini adalah yang kira-kira dimauin oleh konsumen, itu konsumen seperti apa, harganya atau sudah tepat apa tidak, ya atau rasanya seperti apa dan segalanya. Sama dengan produk-produk apapun, termasuk umpamanya industrial good, mereka jualan genteng, jualan batu bata dan segalanya, itu bisa masuk semuanya. Makanya teman-teman UMKM harusnya memahami bahwa kreativitas itu bisa diajarkan. Bukan bisa diajarkan bakat, menjadi habit bukan bakat, tapi adalah bukan talent ya, tapi adalah habit. Kita bisa mempelajarinya setiap hari itu bisa. Wah, ini ada metode-metode yang mungkin nanti di sesi berikutnya saya bisa perkenalkan. Itu waktunya saya yang ngomong begitu. Tapi tidak apa-apa. Pemirsa sahabat Darbe, ini inspiratif sekali ya tematik kita pada pagi hari ini, bahwa sebenarnya unsur kreativitas itu bisa kita pelajari sebenarnya. Sangat bisa ya. Oke, ya. Jadi ini menjadi berkembang lagi nih, Pak Dodo. Apa namanya? Bagaimana ya memulainya? Itu pertanyaan besarnya. Bagaimana memulainya? Iya, karena saya mengutip sedikit nih Pak Dodo. Ada beberapa literatur yang saya sempat baca dan itu mancep. Mancep itu bahasa Indonesianya apa ya? Melekat ya. Melekat dalam pemikiran saya bahwa induk dari penemuan itu adalah kreativitas. Begitu ya Pak ya. Sekarang kita perluas lagi sebenarnya, bukan hanya sekedar induk dari penemuan saja, tapi existing produk, induk supaya dia bisa menjadi dikenal, itu adalah kreativitas sebenarnya. Apa betul Pak kira-kira? Betul. Omongan saya betul dan tidak salah, saya tidak ada bedanya kalau saya. Iya, silakan Pak. Banyak macam-macam. Kreativitas itu banyak orang mengenal tuh cuman di kegiatan atau enggak di industri yang berkaitan dengan art. Tidak. Kreativitas itu masuk di mana saja. Sebagai contoh misalnya gimana Pak? Contohnya seperti ini. Kalau umpamanya kita mau jualan sesuatu, produk dan segalanya itu, kita coba memahami tentang pasarnya. Tentang pasarnya seperti apa, konsumennya seperti apa, pesaingnya seperti apa, industri di ini seperti apa. Contohnya kalau mamanya kita mau jualan kerudung atau fashion yang berkaitan dengan seperti itu, kita memahami kreativitas kita itu sudah kita leburkan di situ, bahwa sebuah kreativitas harus kita taksing saat kita sudah memulai membuat produk. Bagaimana produk ini bisa buat konsumen itu cocok. Bagaimana produk kita itu nanti bisa membuat solusi bagi konsumennya. Nah, ini betul. Nah, kata solusi. Contoh misalnya ini, saya kepingin makan malam hari, tapi malas keluar, tapi tidak kepingin makan besar, maka harus ada produk yang bisa memenuhi saya gitu misalnya ya. Camilan apa yang malam hari tersedia. Baik harganya, baik rasanya, baik waktunya, bisa cepat dan segalanya. Delivery-nya, kita punya connecting. Produk-produk apa yang mensupport produk tadi itu supaya tanpa kemana-mana produk itu datang ke situ. Nah, ini kan solusi. Betul. Solusi kan, ya. Pembicaraan kita ternyata luar biasa menarik. Kita break sebentar, oke?